Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Apa yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini membuat kita tidak bisa beribadah seperti biasanya. Namun saya berharap dimanapun saudara berada, tetaplah beribadah, baik secara online streaming ataupun dengan tata ibadah bersama dengan keluarga. Kondisi yang sedang terjadi saat ini, atau apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, janganlah menyurutkan panggilan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah tetap harus berjalan, meskipun secara online ataupun di dalam rumah saja. Kita percaya bahwa kalau kita serius, sungguh-sungguh melakukannya di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberkati ibadah kita, baik itu pun di rumah. Tuhan pasti menjamak setiap ibadah yang kita lakukan di dalam rumah masing-masing. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus bukanlah Allah yang terbatas oleh ruang dan waktu, tapi Dia Maha Hadir, dan Dia selalu memberkati dan menyapa setiap orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah di hadapan Dia. Renungan firman Tuhan minggu ini berjudul Ketekunan di Masa Sulit. Coba kita bayangkan sejenak kehidupan para pengikut Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu, saudara. Betapa konyolnya para pengikut Tuhan Yesus mula-mula, yaitu para murid-muridnya dan orang-orang Kristen pada abad gereja mula-mula di mata orang-orang pada zaman itu. Para pengikut Yesus menaruh percaya kepada seorang yang bernama Yesus, mengaku sebagai anak Allah, yang pada akhirnya Dia harus menderita di salib karena berita resmi pemerintah dianggap sebagai penjahat di mata pemerintah Roma, bahkan di mata bangsanya sendiri dianggap sebagai penghujat Allah. Jelas-jelas mati di depan mata semua orang, tapi kemudian diyakini oleh murid-muridnya telah bangkit. Para pengikutnya berani mempertaruhkan segenap hidup mereka demi menyambut kedatangan raja mereka yang mereka yakini akan hadir pada saat itu. Itulah sebabnya mereka tidak takut kehilangan segala sesuatu. Kekayaan, mereka berani miskin, mereka berani teraniaya, bahkan mereka berani mati demi Kristus. Malahan mereka memberitakan tentang keselamatan dalam Kristus Yesus dan mengajak orang-orang untuk mengikuti jejak kehidupan mereka. Nah, keadaan seperti itu pun juga hampir sama dengan keadaan ketika Nuh mengajak orang-orang masuk ke dalam batra berhubung dengan adanya penghukuman dari Allah bagi manusia, karena manusia telah meleset hidupnya dari kesucian Allah, sehingga Allah harus menghukum manusia dengan air bah. Ketika Nuh menyampaikan berita hukuman itu, tidak ada yang mau percaya, karena bagi mereka sangat tidak dimengerti. Tetapi Nuh dan keluarganya tetap teguh pada keyakinan mereka, sehingga mereka tidak terpengaruhi oleh keadaan masyarakat di sekitar mereka, hingga pada akhirnya mereka selamat. Nah, dari dua contoh keadaan di atas, ada satu hal yang harus orang percaya miliki, yaitu ketekunan dalam mempertahankan iman dan integritas sebagai umat pilihan Allah. Kita harus mempertahankan iman dan integritas sebagai umat pilihan Allah di dalam kondisi-kondisi yang semakin kurang membaik ini, kurang baik ini, saudara. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam terjemahan sehari-hari diterjemahkan, tetapi apabila anak manusia itu datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Nah, maksud perkataan ini adalah apakah masih ada orang yang benar-benar tekun dan setia sebagai orang percaya di mata Allah ketika Allah datang ke dalam dunia? Apakah masih ada orang-orang yang benar-benar setia dan tekun di hadapan Tuhan dalam keadaan Tuhan menjemput mereka?
Hal ini juga menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan iman yang murni di dunia yang hari ini semakin jahat dan semakin fasik. Sangat sulit, saudara, mempertahankan kehidupan, mempertahankan iman yang benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang semakin kurang baik ini. Jangan pernah kita mengira bahwa kalau kita menjadi orang Kristen sejati, maka kita akan mudah diterima oleh siapapun dan dimanapun. Kita seperti terlepas dari penderitaan dunia. Oh, tidak seperti itu, saudara. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 10:36, musuh orang bisa seisi rumahnya. Jangankan orang lain, seisi rumahnya saja bisa memusuhinya. Kenapa begitu? Karena pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang, termasuk para murid-muridnya dan kita pun yang mendengar sampai hari ini, banyak bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh dunia ini. Segala pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sangat bertentangan dengan kehidupan dalam dunia ini, saudara. Bahkan kehidupan Tuhan Yesus pun adalah kehidupan yang dianggap bertentangan dengan kehidupan manusia sekitarnya. Sebagai contoh, ketika dunia mengajarkan bahwa bila ada orang jahat, balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus balas kejahatan dengan kebaikan. Apabila pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Orang dunia tidak bisa menerima ini. Tapi orang Kristen atau sebagai orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan atas kehidupan kita, kita harus menerima ini sebagai sebuah gaya hidup. Dan ketika kita melakukannya, kita pasti akan merasa seperti orang aneh. Karena tidak sama dengan dunia yang ajarkan. Tetapi itulah kenyataannya. Pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat bertentangan dengan kehidupan dunia ini. Nah, oleh karena itu, saudara, kehidupan dalam dunia semakin fasik dan sulit ini semakin memperlihatkan kepada kita adanya realitas pemisahan. Dunia yang semakin jahat dan semakin fasik ini memperlihatkan kepada kita adanya sebuah pemisahan. Pemisahan apakah seseorang benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan mengikuti jejak hidupnya Tuhan Yesus, atau memilih dunia dengan segala kesenangan dan keindahan. Pemisahan ini pun juga semakin membuat perbedaan yang sangat mencolok antara orang percaya yang benar dengan mereka yang tidak termasuk orang percaya. Malahan, pemisahan ini bukan hanya untuk orang Kristen dan orang non-Kristen, tetapi kepada orang Kristen yang hidup dalam kebenaran firman dengan orang Kristen yang tidak hidup dalam kebenaran firman. Jadi situasi dunia, kehidupan dalam dunia penuh dengan penderitaan ini mengajarkan kepada kita adanya sebuah realitas pemisahan. Manakah orang yang benar-benar Kristen di hadapan Tuhan dengan orang yang bukan Kristen di hadapan Tuhan? Manakah pengikut dia yang sejati dan mana pengikut dia yang bukan sejati? Kesulitan dalam dunia ini membuat kita semakin membuka mata bahwa kita semakin dipisahkan dari segala kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan dalam dunia ini semakin tidak membaik. Banyak kesulitan yang terjadi setiap hari dengan berbagai bentuk kejahatan. Nah, oleh karena itu, orang percaya harus memiliki ketekunan dan integritas iman dalam menghadapi semuanya itu. Di dalam menghadapi dunia yang semakin sulit ini, saudara, ada begitu banyak kejahatan-kejahatan dengan berbagai macam modus dan motifnya. Bahkan juga penderitaan yang sedang kita alami saat-saat ini. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus semakin memperkuat iman kita di hadapan Tuhan. Harus semakin memperkuat iman percaya kita kepada Kristus. Dan untuk bisa memperkuat iman kita di tengah-tengah situasi dunia yang semakin jahat ini dengan penuh penderitaan di dalamnya, mau tidak mau kita harus semakin tekun menjaga iman kita di hadapan Tuhan dan semakin berintegritas di hadapan Tuhan. Ketekunan berarti
merujuk kepada kemantapan hati dalam mengikuti sesuatu dan melakukan sesuatu. Sedangkan integritas adalah kesesuaian antara keyakinan yang kita miliki, yang kita ucapkan, dan tindakan. Integritas adalah kesesuaian antara apa yang kita yakini, kita ucapkan, dan kita lakukan. Jadi kalau seseorang mempunyai keyakinan A, berkata A, tapi tindakannya B, maka itu bukan berintegritas. Tapi orang yang berintegritas adalah orang yang mempunyai keyakinan A, mengucapkan A, maka juga tindakannya adalah A. Artinya sama, sesuai. Nah, kedua hal itu, ketekunan dan integritas, sangat berkaitan erat. Ketekunan pasti akan menghasilkan hidup yang berintegritas. Itulah sebabnya ketekunan dan integritas hanya bisa dimiliki kalau orang percaya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi sangat mustahil kita bisa mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan, menjadi orang yang berintegritas di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini, kalau kita tidak pernah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Mempertahankan iman dan integritas di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, dengan segala tawaran-tawaran kesenangan dunia yang akan membuat orang percaya meninggalkan Tuhan, maka diperlukan yang namanya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau kita mau mempertahankan iman kita dengan tekun dan menjadi orang yang berintegritas di hadapan Tuhan, mau tidak mau kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti menolak segala keinginan daging yang bertentangan dengan Roh Allah. Roma 8 ayat 13, Galatia 5 ayat 16. Sebab kalau seseorang hidup menurut keinginan daging itu akan mendorong manusia untuk melawan Allah, sehingga hidup manusia dalam dosa. Segala keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan Allah, saudara. Tetapi orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus akan memiliki kehidupan seperti Tuhan Yesus, yaitu mempunyai ketaatan kepada Bapa di surga. Jadi pentingnya hidup dalam pimpinan Roh Kudus, karena kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan semakin hidup seperti Tuhan Yesus, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Situasi yang jahat ini seakan-akan menawarkan kita untuk segera meninggalkan iman kita. Lebih baik kita mengikuti dunia supaya merasa aman, nyaman, tentram. Tetapi justru kita diajarkan di dalam situasi yang semakin tidak baik ini, kita harus mempunyai ketaatan, menjaga iman kita di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang berintegritas, mampu mempertahankan iman sampai Tuhan datang. Nah, mempertahankan iman dan mempunyai integritas iman yang benar di hadapan Tuhan hanya bisa terjadi kalau kita benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kehidupan seperti inilah yang membuat orang percaya mampu memiliki ketekunan dan integritas di hadapan Allah Bapa, meskipun banyak kesulitan yang dialaminya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup saat ini mengajarkan kita bahwa penderitaan, kesulitan itu adalah kenyataan hidup sebagai orang Kristen. Menjadi orang Kristen bukan berarti hidup nyaman, tenang, tapi justru kita malah semakin menderita di hadapan Tuhan. Dan penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini, karena dunia ini juga sudah semakin jahat akibat dosa, membuat kita harus bisa melek, membuka mata bahwa segala situasi yang tidak baik dalam hidup ini membuat kita sebenarnya semakin dimurnikan Tuhan. Pemisahan melalui penderitaan, melalui situasi yang tidak baik ini
membuat kita semakin dipisahkan Tuhan dari segala kehidupan dunia yang tidak berkenan di hadapan Dia. Jadi kalau saudara ingin menikmati sebuah kehidupan yang bahagia, yang bersifat kekal, maka saudara harus menahan dulu. Mau mengalami penderitaan dalam dunia ini, supaya pada kelaknya kita akan menerima kebahagiaan kekal di surga nanti. Nah, oleh karena itu dalam dunia yang semakin tidak baik ini, semakin jahat ini, kita harus tetap dan teguh mempertahankan iman kita kepada di hadapan Tuhan. Tetap menjadi orang Kristen yang berintegritas. Saya pernah melihat sebuah video. Ini video dokumenter gitu, saudara ya, di mana situasi antikris sudah mulai terjadi pada saat itu. Di dalam video yang saya tonton itu, seorang yang belajar dan berjuang untuk mempertahankan imannya di hadapan Tuhan meskipun keadaannya sulit. Tetapi pada akhirnya dia harus menjual Yesus demi bisa makan. Sebab ketika dia pergi ke swalayan atau supermarket, ketika dia ingin belanja dengan uang yang dia punya, dia tidak bisa membeli. Sebab pembeliannya harus menggunakan tanda 666 atau angka 666. Hingga pada akhirnya dia menyerah dan akhirnya dia menjual Yesus dan memberi dirinya untuk dicap angka 66 supaya dia bisa makan. Jadi kesulitan yang sedang terjadi dalam dunia ini mungkin saat ini belum begitu parah, tapi ke depan belum tentu. Mungkin saya semakin parah dan semakin membuat kita terjepit untuk bisa memilih apakah tetap setia di hadapan Tuhan atau tidak, mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, kalau kita mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan, maka yang diperlukan adalah kita harus tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab orang yang hidupnya berjalan dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang-orang yang mempunyai ketaatan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun orang Kristen atau menuntun orang percaya untuk hidup seperti Tuhan Yesus, yaitu ketaatan yang sempurna di hadapan Bapa di surga. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati kita semua, saudara.